Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Hukum Bilal dalam tarawih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita membahas tentang hukum tersebut, ada baiknya kita mengenal dulu bahwasanya yang akan kita bahas ini adalah materi fikih, dan juga kita harus mengenal bagaimana hukum berzikir dengan suara nyaring setelah sholat atau di antara dua sholat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, fikih adalah ranah yang diciptakan untuk rahmat. Perbedaan dalam fikih itu adalah sebuah keniscayaan. Dan fikih adalah membahas tentang sesuatu pekerjaan yang terlihat dan tidak menyentuh terhadap keimanan. Dalam hal ini kita berbicara tentang masalah Bilal dalam sholat tarawih. Tentunya kita akan membahas dulu tentang perkara atau tentang masalah zikir yang dinyaringkan di antara dua sholat atau setelah sholat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW pernah mencontohkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, bahwasanya beliau berkata, kuntu a'lamu idzan sarafu min dzalika haitsu sami'tuhu. Saya tahu jika Rasulullah SAW bersama para sahabat selesai mengerjakan sholatnya ketika saya mendengar zikir yang dibacakan bersama-sama atau zikir yang nyaring bersama-sama. Pada riwayat yang lain disebutkan bahwasanya kuntu a'lamu inqidha'i sholatin nabi bitakbir, bahwasanya Rasulullah SAW senantiasa mengakhiri sholatnya dengan takbir yang dinyaringkan. Para ulama, karena ini ranah fikih, berbeda pendapat tentang masalah hadis ini. Ada satu pihak atau sekelompok ulama yang mengatakan bahwasanya hadis ini menjadi landasan bagi mereka yang berpendapat bahwasanya zikir itu dikeraskan. Ya, tentunya salah satunya yang dikeraskan adalah Bilal, ya, yang kita kenal. Di sisi lain, ada kelompok lain dari ulama yang mengatakan bahwasanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebenarnya adalah pengajaran, bukan intinya zikir itu dinyaringkan, akan tetapi supaya memberikan pelajaran bagi umatnya apa yang harus dilakukan setelah sholat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian menyangkut tentang masalah zikir di witir pun Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi mengatakan bahwasanya ketika Rasulullah SAW menjadi imam dari sholat witir dan Rasulullah SAW membaca Sabbihisma Rabbikal A'la pada rakaat yang pertama, pada rakaat yang kedua dibacakan Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat ketiga dibacakan surat Al-Ikhlas. Fasallama, kemudian Rasulullah SAW melakukan salam dan membaca Subhanal Malikil Quddus, dan rawi saat itu menjelaskan pembacaan tersebut dinyaringkan. Kembali ke materi kita, yaitu tentang masalah Bilal. Tentunya Bilal ini adalah sebuah implementasi dari zikir. Bisa itu berupa sholawat, bisa berupa doa-doa terhadap khulafaur rasyidin dan bermacam-macam. Kalau kita kenal di daerah Bukhara dan sekitarnya, itu mereka memakai Subhanal Malikil Quddus atau Subhanal Malikil Jabarut kalau nggak salah. Dan di daerah-daerah yang lainnya seperti di Mesir itu mereka menggunakan zikir yang berupa surat Al-Ikhlas dengan berpedoman terhadap riwayat dari Imam Bukhari yang mengatakan bahwasanya
3 kali sholat ikhlas itu setara dengan menghatamkan satu Al-Quran. Dan berbagai macam-macam, tentunya itu ada dasarnya semuanya. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat menjadi 2. Ada yang melarang, ada yang memperbolehkan. Yang melarang mereka berlandaskan atau pendapat mereka dikutip dari yaitu seorang ulama Malikiyah, yaitu Ibnu Al-Hajj, yaitu seorang ulama dari Malikiyah yang mengatakan bahwasanya landasannya kenapa sebaiknya dihindari, karena Rasulullah, menurut beliau, Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan seperti itu. Berbeda dengan alasan yang demikian, Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama dari kalangan Syafi'i, ya, mengatakan bahwasanya kenapa beliau menghindari hal-hal tersebut. Dikhawatirkan bahwasanya lafaz-lafaz tersebut itu dianggap sebagai ajaran dari Rasulullah SAW, walaupun beliau mengakui bahwasanya itu memang terlaksana pada orang-orang pada saat-saat salaf dulu yang pernah melakukan hal tersebut. Namun di sisi lain ada sekelompok besar ulama yang menyetujui atau bersepakat ya dengan adanya Bilal ini, diantaranya yaitu ulama Hanafiyah. 2/3 dunia adalah madhab Hanafi. Kemudian yang kedua itu adalah diadopsi oleh madhab Hambali menurut pendapat yang sahih, dan juga sebagian dari Syafi'iyah. Alasannya apa? Alasannya simpel sekali. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai yang sudah kita baca tadi mengajarkan bagaimana mengisi antara 2 sholat atau mengisi kegiatannya setelah seorang muslim melaksanakan sholat witir atau sholat tarawih, yaitu dengan mengucapkan zikir. Itu salah satu alasannya. Dan alasan yang kedua, kalangan tabi'in pun mereka melaksanakan hal-hal yang demikian. Bahkan Imam Abu Hanifah melaksanakan hal tersebut. Dan juga karena perintah terhadap zikir yang bersifat mutlak, kita bebas melakukan zikir dengan kondisi apapun, dengan media apapun. Ya, salah satu contohnya mungkin bisa dengan sholawat, ya, dengan mendoakan kepada Khulafaur Rasyidin. Salah satu motivasi kenapa di bagian daerah tertentu, di bagian negara tertentu, yaitu di daerah Yaman, Hadramut, mereka memulai zikirnya itu dengan mendoakan kepada Khulafaur Rasyidin, karena pada saat itu ada propaganda dari golongan yang lain yang suka mencela para sahabat, sehingga mereka, para ulama di Hadramut dan beberapa daerah yang lain, mereka mensyiarkan bahwasanya para Khulafaur Rasyidin itu adalah sahabat-sahabat yang harus dihormati. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mengapa ulama berimprovisasi seperti itu? Tujuannya, kenapa ada Bilal ini? Para ulama, pertama ada 2 ya, minimal ada 2. Yang pertama, untuk pengingat mereka yang melaksanakan sholat. Dan ulama tentunya memberi pesan yang terbaik ketika mengingatkan sesuatu, yaitu dengan zikir. Ya, isi Bilal apa sih? Tentunya mengingatkan kita tentang sholat, daripada kita menghitung ini sudah berapa rakaat, apakah 2, apakah 4, apakah 6. Ada fungsinya Bilal di sana dengan mengisi kekosongan pikiran kita dengan zikir atau sesuatu yang mulia. Yang kedua yaitu melawan propaganda-propaganda. Apabila kita gabungkan misalkan dalam isi dari Bilal tersebut itu pujian-pujian atau doa terhadap Khulafaur Rasyidin, yaitu untuk mengcounter, untuk menolak anggapan-anggapan atau propaganda yang disebarkan oleh kaum Syiah, mungkin yang mereka yang senantiasa mencela Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan lain sebagainya seperti itu. Pada akhir kesimpulan dari kajian kita kali ini bahwasanya zikir dengan bentuk apapun, baik itu sholawat, baik itu tasbih, baik itu Bilal, baik itu doa terhadap Khulafaur Rasyidin adalah sebagai bentuk implementasi kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan fa idza qadaitumus sholata
fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum, dalam surat An-Nisa ayat 103, bahwasanya ketika kita selesai sholat maka hendaknya kita berzikir baik dalam kondisi berdiri, duduk ataupun berbaring. Yang kedua, bahwasanya apapun yang kita lakukan, yaitu salah satu diantaranya dengan berzikir melalui Bilal, itu adalah sebagai kontribusi kita untuk berkompetisi dengan kaum muslimin yang lain. Orang salaf dulu itu yang ada di Mekah, mereka mengisi antara sholat tarawih dengan yang satu dengan yang lain, itu mereka bertawaf. Dan kaum muslimin orang salaf dulu pada zaman tabi'in itu mengisi antara sholat tarawih itu dengan sholat